KB. Saya Aura. Aura Yes, untuk kedua Uranus dan Bane. Uranus dan Bane, apakah dua pilihan dari caster dan analis kita kali ini benar? Karena kita langsung buktikan sendiri fakta yang akan terjadi antara sang raja dari segala raja akan melawan sang naga dari negara api. Makanya inilah dia, prediksi boleh berbicara tapi game yang akan membuktikannya. Wih, Lempar air kembali batu. Cakep. Itu nggak ada kan begitu? Lempar Katanya. air kembali batu. Makanya nggak ada kan, kenapa lo cakepin? Ya bisa. nggak apa-apa Oke. dicakapin Bisa lu aja. lemparin air ke orang yang lagi diem aja tuh, lu lempar batu paling. Iya, Nih benar gua juga. lempar fitnah lu berdua nih. Oke. Ini kita nih Tapi- in game dulu nih. Ya. Tapi ternyata kita back to the game di mana Keira seperti yang sudah Oh, kuduga freeze land. bakal di freeze land oleh seorang R7 dan bahkan Albertnya sudah berhasil mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu dan menunjukkan orange buff. Bisa dibilang tidak ada pressure sama sekali dari tim Aura Fire. Berarti nanti di menit yang kedua ketika Turtle, Albert harus lebih sabar untuk menunggu momentum dari buffnya. Karena yang nantinya tersisa akan lebih ke arah orange buff. Oke, Skylar Oh. udah mulai memancing keributan dengan Skylar, tas dan Tas, juga tas, stiker tas. Aura Fire-nya. Wah. Meanwhile, Hyde kali ini memberikan damage cukup besar. Finn terkena damage cukup sakit. Sakaratul Maut. Skylar mencoba mengcover tapi ternyata first blood didapatkan oleh seorang Godiva. Albert sedikit terlambat menuju ke arah seorang Hyde tapi belum level 4. Damage-nya terlalu sakit. But double kill diamankan oleh seorang Psycho. Double kill diamankan, ditambah lagi mid lanernya yang harus ditumbangin begitu saja. Dengan cucukan dari tusuk gigi seorang Albert berhasil menumbangkan seorang Hydra mid lane. Yap, ini dia sebuah kerugian di awal udah langsung didapatkan oleh Aura. Dua orang mereka hilang, salah satunya core utamanya. Albert sekarang berada di bagian atas, Uranus sendirian aja. Ada beberapa hero yang dimiliki oleh Ararkios yang udah melakukan rotate ke bagian atas, dipanah langsung, dilemparin lagi skuter metiknya. Udah dikeluarin satu mountain shocker, terlihatlah di mana seluruh pemain dari Ararkiyoshi. Dan lihat di sini Albertnya pun langsung mundur, dia nggak mau terlalu terburu-buru seperti yang kata Profesor KB bilang, dia harus sabar dulu untuk dapetin purple buff-nya sebelum dia melakukan turtle yang berikut ini. Wah ini dia, ketika dia udah mengamankan Turtle buff, artinya dia udah ready untuk team fight. Dan PR dari Aura Fire adalah menangkap dua hero yang memiliki minion. Itulah Psycho dan juga Albert. Sementara Keira juga nanti bakal bisa dirontokin dengan Demon Hunter Sword. Tapi kali ini invasi jungle mulai dilakukan Godiva, buying time saja. Oke, tapi ternyata kali ini Flicker. di-flicker dengan satu buah dan kemudian juga Chaos Assault bakal numbangin begitu saja. Godiva nggak bisa berbuat banyak, bahkan udah dijaga oleh seorang Skylar di sana, Pak Bu. Iya, cuman sayangnya mendapatkan lagi ini Albert, Pak. Albert akan mendapatkan tambahan lagi. Sementara untuk Keira kali ini bisa selamat. Iya, masih bisa kabur, masih bisa melihat dari kejauhan. Inferno udah di pop up, udah level 5 mengalahkan Keira yang masih di level 4. Balik lagi sementara untuk Psycho, siapkah dia masuk dengan Sedangkan yang telah satu dikeluarkan itu meng-counter seorang Keira dari top lane, membuat Albert bebas banget untuk dapetin turtle-nya. Jadi kita tahu di sini Albert tidak alergi dengan seafood dan berhasil didapatkan tanpa ada kontes. Iya, bener Pak. Tapi kalau untuk masalah urusan seafood nih Pak ya, Iya. itu di bagian bawah ada juragan cumi pasar minggu Pak ya. Yes. Wah, Kang Cumi pasar minggu di bagian bawah ada Bane. Tuh, ya. Ada Bane yang belum tersentuh sama sekali. Dan Yoi. sepertinya dari tim Ararkiyoshi harusnya juga udah mulai melakukan Aware sih. Yes, melakukan rotasi ke arah bottom lane karena dia harus aware, dia harus concern dengan adanya damage yang besar dari seorang Vance. Tapi di sini aku ada sedikit unik dari Vance. Apa itu? Kenapa dia nggak pakai Magic Worship? Kenapa dia pakai emblem diskon? Dia pengen Oke. dijadiin lebih cepat itemnya berarti. Oke, dia jadi lebih cepat tapi nanti di arah late game agak sedikit berat, Profesor. Iya, Karena bahkan udah nggak pakai lagi ya untuk emblemnya ya. Iya, bahkan kalau Yes. misalkan emang dia pengen yang damage dan juga spammer, kenapa nggak pakai Impurate sekalian gitu loh? Bener, itu yang aku sedikit ada Tuh, perhitungkan Clock lah. of Destiny. Oke, menit ketiga Clock of Destiny. Iya, Oke, karena oke. kenapa? Karena Mystery Shop. Mystery Shop itu dia, karena banyak misteri di shopnya. Sedangkan Godiva bakal coba untuk mengganggu ke arah depan. Langsung ada The Way of Dragon, tapi ternyata ke arah yang salah. Hanya untuk memukul mundur saja, Godiva nggak boleh pulang, mau nyari koin langsung ditumbangin. Sudah tahu tumbang, tapi kayaknya Godiva masih memaksakan dengan flickernya dan harus kehilangan 120 detik. Dapat sampai ke arah belakang, udah nggak ada satu buah prima dan double kill. Itu dia. Didapatkan oleh sang Bayi Alien. Bayi Alien mulai mengamuk, gimana sore Pak Bulu? Sampai belum ada lagi pertempuran selanjutnya ya Pak ya. Betul sekali, dan bahkan udah mulai ada invasi jungle. Ini dia permainan agresif dari Ararkiyoshi yang mungkin akan menyimbangi dari Aura Fire. Oke, dan langsung ada di follow up dengan ejector. Astapa Oh, Popor juga Gas dikeluarkan begitu saja. Albert di sana nggak berhasil mendapatkan, berhasil ya? Oh berhasil. Ya, Berat, fans yang ambil.
Diambil, oh ya Fans Fans diambil yang ambil. dengan lumba-lumbanya tadi yang udah dikeluarkan, ditabrakin aja ke arah purple buff-nya. Jadi sudah sekarang purple buff-nya menjadi milik Fans. Sementara itu untuk Keira masih melakukan rotate aja bertemu dengan R7 yang menggunakan Tamus. Keiranya bakal coba diganggu juga. Tadi untung Brute banget force. Albert terbang ya kan. Jadi nggak berhasil untuk didapetin sama Keira. Ingat loh, diganggu sedikit sama Keira. Itu ganggu sedikit temponya Albert itu bakal turun. Tadinya karena kalau dia terganggu, minimal dia harus recall. Atau nggak dia dapat jungle dulu sebelum dia dapetin Tartu. Tapi dia ada top lane sana. Duel Dragon ke arah seorang R7. R7 versus everybody. Tapi ada lumba-lumba yang berhasil menumpahkan R7 di arah top lane. 3 versus everybody kali ini. R7 masih bisa untuk bertahan dan ternyata membuat musuh dari Aura Fire Sakaratul Maut. Dan Godiva masih coba untuk bertahan di arah top lane. Albert gak mau masuk. Ada Pastor di sana. Point blow. Dan ternyata Tempest of Blade menghindari semua damage yang dimiliki oleh seorang Van Strong. Masih bisa dielak dengan adanya satu Tempest of Blade. Selamatlah sudah untuk Albertnya. Walaupun tadi ada sergapan dilakukan oleh Van Strong, tapi apalah daya itu semua bisa di cancel. Tapi di bagian atas Banenya udah bertukar lane. Sekarang Uranus ada di bagian bawah berputar-putar aja, masih melakukan mobilitas yang cukup tinggi. Betul banget, tapi Godiva kali bakal coba dipasang dengan Darkening. 40 dan main blow-nya. Lihat dari Psycho-nya diajak main angin puting beliung. Ning Apa? dinaknung. Main- Angin puting beliung. Mind blown. Apa? Wine blow. Wind blow. Wind blow. Wind blow. Nah, Iya. iya. Wind blow. Nah, Kenapa wind- sih? Lo kalau gue ngomong bahasa Inggris gak ada yang percaya? No, I don't know. Percaya, gue percaya. Percaya, Ji. Kenapa sih? Clock of Destiny 2 Gue bilang main bahkan. blow habis ini ya. Enggak lah. Oke, tapi Imperial ternyata Justice. di Imperial Justice di arah top lane hanya untuk flicker, dipancing begitu saja menuju ke arah seorang Fans. Fans yang masih coba untuk minum air madu kun baca mantra dan langsung coba disembur ke arah seorang Anarchy R7. Dua Dragon ke arah seorang Finn. Finn berhasil tumbangan di arah top lane. Finn, what are you doing? Terkena damage turret yang sangat besar dan banget Finn. Damage yang nggak bisa dibendung begitu saja Profesor KB. Ya, ini Iya. kalau misalnya kita melihat tadi walaupun udah ada otok-otok tapi balik lagi ini damage di dalam turret dari turret juga nggak bakal nahan. Wow, Masih nahan sakit doang, sekali Seven. tadi. Sebuah sabetan atau pemuntahan yang langsung dikeluarkan begitu aja, menghilanglah begitu banyaknya HP yang dimiliki oleh Sylvan ataupun Tamus tadi, Tapi Pak. aku melihat tadi Fans sempat beberapa kali di engage dan mungkin gara-gara tadi ada Albert yang masuk dan dia tiba-tiba tembak off blade. Yep. Aku jadi kayak mikirin, oh ini jangan-jangan kalau fansnya lebih sabar untuk nungguin deadly catch-nya dia ketika Albertnya masuk, itu bisa dimanfaatin loh. Iya, jadi Albertnya nyangkut. Nyangkut, iya. Albertnya jadi nyangkut. Dan Ngerti? itu jangan sampai terjadi karena Araki Hoshi ini butuh banget power spike-nya dari Albert. Yes, bisa dibilang secara nggak langsung maksudnya Profesor adalah ketika Albertnya baru turun landing dari udara, Yap. itu langsung dibuka ada lumba-lumba. Nah, Albertnya jadi naik lumba-lumba, nggak jadi kabur, nggak jadi mainin pedangnya, tapi ternyata tertangkap begitu saja dari seorang Godiva, nggak ada Royal Dragon, Godiva tumpah begitu saja. Psycho dari sisi Sami dengan Darkening yang membuat seorang Hai sedikit ketakutan dan bahkan bersembunyi di balik turret dalam mid lane. Meanwhile di arah bottom lane, Keira bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah turret karena memang ini adalah salah satu objektif gaming yang harus dia lakukan, Pak Lu. Iya, tapi sepertinya mereka berhasil untuk mendapatkan satu auto turret yang ada di bottom lane. Ini dia, turret pertama yang tumbang di lane of down untuk di game yang pertama di match yang kedua. Albert mendapatkan turtle tanpa adanya gangguan yang diberikan oleh Aura Fire. Lagi dan lagi data berbicara. Yes, data berbicara lagi dan lagi. Tapi di sisi top lane, Skylar sudah berada di arah rumput. Fans melihat itu, Skylar harusnya mundur. Karena kali ini Skylar mencoba untuk melempar seorang Godiva dengan ada Darkani dan juga lumba-lumba. Jangan nggak bisa menyelamatkan seorang Godiva. Godiva nggak bisa seperti ini lagi. Godiva sudah termakan 4 kali. Godiva bakal terlalu lembek, Papulun dan juga KB. Iya, entah kenapa ya kalau kita misalkan melihat Choteng yang kayak gini, emang dia tugasnya adalah nggak buka bush. Tapi dengan hadirnya Psycho, dengan positioning dia yang sangat bebas, Impurage juga talent emblemnya, ini akan membuat Psycho makin bebas di lini belakang untuk memberikan deal damage dengan Darkening. Yes, dan tentunya dari tim Aura Fire juga mereka benar-benar dependen banget dengan adanya seorang Fans dan juga Fans Strong. Jujur kenapa? Karena Hai di sini agak sedikit berat. Hai pasti udah dihabak-habak dan Hai dia menggunakan Retribution. Resource-nya doang yang bisa menyelamatkan dia. Sedangkan dari cover tim Aura Fire pun mereka punyanya Chow, bukan tank cover, tapi inisiator. Nih gimana ya? Dari Godiva sendiri bisa dibilang lah inisiator. Kadang juga membuat ataupun make play yang sangat-sangat baik lah. Tapi untuk kali ini ada beberapa berry hampir bisa saja dilewatin Imperial aja. Justice yang berhasil mendapatkan seorang Fans, tapi di arah bottom lane Fans masih menggunakan flickernya. Skylar sudah mulai masuk ke rumput. Ada main block di sini kali ini Godiva akan berhasil mendapatkan siapapun dengan banget dibalikkan keadaannya. Itu ada Albert di belakang sana menuju ke seorang Fans, Mega Kill didapatkan seorang Albert, sang bayi alien. Hai pun harus ditumbangin oleh seorang Skylar. Aura Fire kehilangan 2
dua komponen penting dari tim Aura Fire. Yap, again udah menghilang high-nya untuk kedua kali tanpa bisa mengumpulkan 1 poin kill pun dari tadi. Menjadi kerugian lagi, menjadi hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Aura Fire di bagian atas sana. Orange buff terbuka lebar, bisa dimakan, bisa dilumat habis oleh pemain dari RRQ Hoshi. Bukan hanya itu aja, tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba untuk fokus ke arah buff dimiliki oleh seorang Hai. Dan mandiri Lord Camp sudah terbuka kali ini. Lihat ada Bapak Lord yang terhormat baru bangun dari tidurnya dan Unstoppable didapatkan. Seperti yang sudah kubilang, ini cukup sakit dan damage-nya dimontek begitu saja. Freestyle dulu buat Albert. Bahkan masih berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Yoi, killing spree-nya begitu bermakna, begitu baik banget. Tadi 1 orang langsung didapatkan dari nambah sekarang. Untuk di area mid lane-nya udah menghilang. Sementara itu Lunox kali ini mencari korban dari RRQ Hoshi. Walaupun sebelumnya untuk R7 udah menghidupkan lagi ataupun mempop ke arah Inferno, sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah di bagian belakang. Vanstrong 1 hit terakhir masih bisa bertahan R7. Oh my god, tukang somai kejebur gol. Oh my god. R7 masih bisa bertahan dengan tidak adanya darah sama sekali yang dimiliki oleh seorang R7. Sampai benar-benar gelap banget health bar-nya. Dan itemnya kita bakal lihat Profesor udah ada berseker dan endless battle. Dia nggak mau terlalu melulu ke arah Blade of Despair kayaknya untuk link yang sekarang. Dan menuju ke arah Demon Hunter Sword. Iya, dan kalau kita ngomongin masa Demon Hunter Sword, ini adalah salah satu item yang memang akan mengkontes seorang Keira nantinya di late game. Dan jangan lupakan juga bahwa kali ini Albert, Selamat lagi, damage-nya cuy. Pak. Wow, itu fast hang banget sih bisa gue bilang. Itu kalau nggak ada tough boots mungkin beda cerita. Itu nggak ada tough boot, beda cerita. Sama satu lagi itu sedikit terlambat aja dia buka Tempest of Blade, itu beda kasusnya. Itu bakal tumbang di saat Albert lagi punya buff dan kemungkinan besar beberapa menit ke depan Albertnya bakal diharas untuk dari purple buff-nya itu sendiri. Iya, oke. Sementara itu untuk dari Van sendiri masih berada di lane, jarang banget kita lihat dia berada untuk bisa bergabung bersama rekan-rekannya. Masih dipaksa tetap berada di lane dan gak pergi kemana-mana. Sementara itu untuk itemnya kali ini udah mulai terlihat dari berbagai sisi nih. Ya, ini mau Holy Crystal kayak dari fansnya, Courage Mouse sudah diamankan dan bahkan Lord sudah mulai terbuka, Mountain Shocker, tapi Wind of Nature nih. Ini mungkin bisa jadi jawaban dari high-nya, karena dari tadi high-nya ini di pick off 2 kali juga, namun Van Strong. Aku kayak entah nggak tahu kenapa Van Strong butuh banget yang namanya Winter Truncheon untuk sekarang. Oke, sama satu lagi sih Profesor KB. Ini yang kayaknya sedikit berat kayaknya di sisi high sih. Dia tuh dia farming dari tadi, well. Tapi dengan hero YSS, di early dia juga punya damage. The Way of Dragon menuju ke seorang Finn, kaget, terkejut, terlena, tapi gak ada follow up damage. Godiva apa yang terjadi? Kayaknya menurut gue itu gak wise banget dilakukan oleh seorang Godiva. Terlalu jauh pergerakan dan bahkan di map sendiri pun gak ada pemain Aura Fire di sekeliling sana. Gak ada satupun pemain dari Aura Fire. Entah itu emang dilakukan untuk bisa menyelamatkan diri ataupun emang menginisiat masuk. Gak ada gitu. Apa tadi yang dilakukan oleh Godiva? Apa, Bro? Nggak tahu, mungkin untuk checking map tapi dia nggak expect kayak ada sebanyak itu di sana dan malah jadi dia yang dimakan. Iya, sayang banget di saat sekarang Lordnya pun udah akan hadir langsung menuju ke bagian atas ataupun top lane dari Aura Fire ini ya. Keira masih menahan aja, masih beradu skill dengan area R7. Mulai dikeroyok kali ini. Finn udah mulai mengepung sementara Keira pergi ke arah yang berbeda. Di bagian belakang. Saja dengan ada Liberal Justice langsung ditumbangin dengan ada 1 buah komedi putar 40. Iyo, balik lagi. Tapi High tertinggal sendirian masih bisa kabur dengan Restless-nya. Wow. RRQ Hoshi udah mulai mengamuk kali ini. Aura Fire, apinya udah mulai diredam oleh sang raja. Bahkan Bapak Lord terhormat sudah mulai menuju ke arah ini. Bitter di arah top lane. Papul dan juga Profesor KB. Yo, ini dia Van Strong di bagian tengah berjaga. Udah ada Bane juga. Sementara Lord di bagian atas. Godiva nggak boleh melakukan kesalahan seperti itu lagi. Sementara itu untuk Lordnya nggak bakal bertahan lebih lama karena untuk sekarang Rago Turret udah sangat-sangat sakit ke arah Lordnya. Ada 2 alasan kenapa RRQ Hoshi tidak memaksa atau komit dan ini mungkin bakal jadi alasan yang sudah teratasi karena Albertnya udah megang purple buff. Tapi yang kedua tadi dia sempat kena Wind Blade daripada seorang Van Strong dan hal tersebut yang membuat Albert tiba-tiba seketika setengah darah. Yap. Oke. Wind Blade tuh sakit banget walaupun tipis kayak gitu doang tuh. Dan cooldownnya sekarang diminimalisir lagi jadi 3 detik. Yes. Jadi lebih bisa di spam. Iya. Kayak Ada garis di mana-mana gitu ya. ada garis di mana-mana. Ya emang kalau suka untuk mengukur dari matematika begitu ya. Seperti yang udah gue bilang, tapi Hai dengan para asmaranya berhasil mendapatkan 1 buah jungle lagi. Tapi di depan sana, ini bisa gue bilang agak sedikit membingungkan dari tim Aura Fire. Mereka punya hero yang bisa untuk menangkap seorang Albert. Tapi berkali-kali Albert lolos dari jeratan jeratan dari perangkap. Kenapa sang mantan? Sang Ya kan, mantan mantan suka merangkap kita. Udah move on di gitu. chat apa kabar. Udah move on ditanya.
lagi free nggak, mau makan nggak? Waduh. Kan jadi runtuh lagi Sama siapa temboknya. sekarang? Mau makan nggak? Makan omongan sendiri. Wah. Oke. Oke. Back to the game di mana dari tim Ararkioshi lihat Aura Fire sudah dikeluarkan stiker oleh seorang Albert dan bahkan R7 akan dapetin satu buah orange buff ya? Enggak. Dikasih ke Albert. Dikasih, Pak. Dikasih ke Albert. Udah mulai fokus lagi untuk lakukan laning dan Albert di atas tembok sana melakukan satu buah recall tas. Iya, selalu. recall di bawah Land of Dawn tidak. Recall di atas batu Land of Dawn. Yes. Itu dia ya, Pak ya. Ya kan Coba namanya juga bayi alien. Iya, di atas Dari recall ya. angkasa. Jadi dia recall harus di atas. Dan item dari seorang Albert pun sudah full. Windtalker benar-benar untuk lari juga. Balik lagi ini best itemnya Link juga kan. Iya. Dan Wind Swings bakal jadi pilihan selanjutnya dari Hai. Ini makin drag ke late gamenya. Entah kenapa Hai ini malah makin punya sustainability. Tapi kalau misalkan Hai-nya di free hit sama Psycho, karena Psycho udah punya satu buah Divine Glaive, ini bakal beda ceritanya. Oke, Mountain Shocker dibuka untuk Vision saja lebih jelas. Kayaknya dari tim Ararkioshi maka memasak Keira di sana. Flicker telah dikeluarkan, masih mau lebih. Ada satu buah Tempest Softblade ke arah belakang. Pilihan yang tepat tapi Finn salah kalkulasi kali ini. Gak berhasil mendapatkan siapapun lagi dari seorang Finn dan Psycho juga gak bisa follow up. Terlalu jauh para pemain dari tim Aura Fire era top lane sana, Pak Bulu. Iya, mereka emang jarak dari antara satu pemain dengan yang lain untuk Aura Fire sendiri cukup ya, Pak ya. Ada jarak yang bisa dibilang agak jauh. Itu yang mengakibatkan follow up damage kadang sering banget telat terjadi, sering banget ketinggalan. Ada beberapa pemain juga yang harus menjadi korban sia-sia. Inilah yang terjadi dari tadi di saat mereka sedang melakukan Efektivitas farming, itu namanya efektivitas farming. dua Iya. didempetin langsung, Sama, Pak ya. Didempetin, iya. Sama kayak gua. Ah, sama banget. Gue kayak gitu, tapi bedanya yang satu ke reset. Oh iya. Ya kan gak bohong gua. Yang Gua- bawah. Yang satu ke reset tapi dua mereka karena seorang yang Seven coba ditangkap ke arah belakang menuju ke arah seorang Panstro. Albert gak berdaya apapun yang terjadi. Hai menjadi pilihan. Belum ada Tempest Softblade tapi ternyata Raiko. Lihat, what a combo from Psycho di arah Softblade sana. Dengan Dark Ring dan juga ada pilihan secara bersama dan wipe Psycho. out didapatkan oleh tim Ararkioshi. Ararkioshi mendapatkan wipe out dan ini bencana untuk tim Aura Fire. Kurang dari 30 detik ataupun 20 detik. War barusan hilang, wipe out. Aura harus memberikan poin pertamanya untuk Ararkioshi. Enggak itu. Sorry gila keren banget dari Psycho. Psycho-nya. Psycho. Pulang, Pak. Iya. Korbannya ditinggalin. Korban. Ya. Oke, kita langsung saja lihat dari traffic kali ini. Kebalik ya. Ararkioshi dan juga Aura, Pak Pulung dan juga Oke. KB. Ya, Coba pilih lebih ke arah mana dari draftnya saja. kalau Aura. ini mah Ararkioshi itu lihat. Ararkioshi 1 dan Aura 1 dan kita bakal langsung Benedetta. lihat pembuktiannya kali ini. Di game yang kedua akankah dari Aura Fire akan membawa game ini ke game yang ketiga ataukah sang raja mulai bangkit dan merangkak sedikit demi sedikit dari keterpurukan. Balik lagi, aku mengharapkan satu surprise hook sih dari Godiva. Iya, biasa di early game seperti ini akan ada surprise hooknya. Sementara R7 di bagian atas sudah melakukan sebuah rotasi, sudah masuk ke dalam rumputan menunggu wave minion hadir. Godiva udah set up posisi siapa yang akan ditarik minion, boleh nggak apa-apa lah Tapi ya. enggak, tapi soalnya kalau misalnya early kayak gini tuh udah pasti ketahuan nggak sih bakal Yep. ditarik-tarik kayak gitu. Jadi kayak lebih udah tahu dari gameplay seorang Godiva dan Albert juga nggak mau maju makanya tadi. Iya, diantisipasi langsung. Tapi untuk Albertnya masih melakukan farmnya, ditarik aja, diganggu untuk Dan farming. ternyata Albert lihat langsung mengarah ke arah belakang, pancernya udah nggak ada lagi untuk kali ini. Beda sekali permainannya kayak seorang Ranger emas ya. Beda, Iya. Pak. Jauh banget loh. Beda. Dia bisa langsung sut begitu loh, Be. Beda, Pak. Itu kencang banget tadi tangannya, pancernya pas banget. Ya nggak usah aneh sih. Kenapa sih dia kayak kok bisa gitu ya, bisa Enggak, percetan gitu ya? gue gak ngomong gitu. Cuma gue pengen Heran begitu. aja. Oh, pengen begitu. Pengen Ya begitu. udah, ayo let's go 1000 match. Oke, kalau itu Albert bakal coba untuk dapetin satu buah perempuan terlebih dahulu. Masih coba untuk farming. Dan para pemain dari tim Aura Fire bahkan memberikan damage yang besar dari seorang Psycho di arah mid lane. Iya, itu Psycho-nya kehilangan banyak sekali SP di awal-awal. Godify masih ngegebukin Karalito Wanderer. Panstrong ini dia berhasil untuk mendapatkan Karalito Wanderer tapi bagian atas my sana. God, belum ada satu buah. Phantom Execution keluarga seorang Albert. Yep. Masih coba ditahan. Oh, coba farming terlebih dahulu karena masih level 4. Dia juga sadar. Hai di depan sana, seorang diri, gak ada yang mengcover. Skylar, apa yang terjadi kali ini? Ada Aura Fire. Oh, oke, fansnya berhasil mengusir mundur beserta dengan Godiva. Tapi untuk Skylarnya, ini dia masih bandel, masih ingin lebih, masih ingin mempertahankan ke arah satu monster jungler ya. Tapi ternyata yang kita lihat ini cowoknya dipakai Skylar ya dan Benedetta dipakai R7.
Fans jarak belakang memilih untuk farming terlebih dahulu, mendapatkan gold buff-nya. Dan di arah top lane, Albert benar-benar dia nggak alergi seafood karena dia berhasil mendapatkan turtle-nya lagi di menit yang ketiga. Oke, turtle-nya berhasil diambil, ada di bagian atas sana. Esmeralda masih santuy aja untuk melakukan sebuah clear. Ada quest minion yang hadir, sementara Benedetta dan juga Lunox udah set up posisi. Ada patternnya Ji untuk clear minion. Iya. Ting-tong gitu. Ada patternnya biar mendapetin 3 buah pasif ya. High-nya bakal diganggu banget sama seorang Vin di depan sana. Bahkan permainan dari tim Aura Fire. Kalian bakal coba di-gang di arah top lane. Udah gak bisa flicker lagi. Valistar ke arah belakang. Damage terlalu besar. Saya pada lihat yang sekian. First blood didapatkan di menit yang ketiga. Yes, ini bisa dibilang agak pasif juga dari permainan Aura Fire dan Araki Hoshi. Yang biasanya mereka berdua ini bermain dengan super agresif. Tapi Pak Pulung, kali ini entah kenapa. Apakah karena mungkin dari pick-pickannya. Atau mungkin karena dari lihat game yang pertama. Kalau mereka agresif, mereka bisa dibilang bermainnya punya resiko masing-masing. Oke. Dan ini kalau kita balik lagi sementara untuk sekarang, nah, fansnya di bagian bawah, buset, udah dihalangin kayak begitu. Dia nggak bisa maju ke bagian depan. Sekali maju ke bagian depan, Skylar bisa aja. Dengan combo yang dia milikin, udah menciptakan satu Wave Dragon yang sangat-sangat mematikan sekali terhadap tubuh dari fans itu Skylar. Satu hit terakhir, ya itu dia yang dibicarakan. Langsung terkena blessing, dia langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Luya menjadi korban. Dan sekarang Skylar pun langsung ditabrak aja oleh Albert. Double kill berhasil didapatkan. Terlalu lama sepertinya kiting yang dilakukan di arah bottom lane. Ternyata tiba-tiba itu bukanlah kiting yang malah membuat bumerang bagi arah Hoshi, tapi ternyata menjadi senjata karena tiba-tiba Albertnya datang. Tiba-tiba Saiko-nya juga memberikan tekanan dengan sangat luar biasa, tapi di arah jungle-nya Keira juga tidak bisa bertahan dengan cukup lama karena bisa dibilang di sini dia nggak punya yang namanya flicker dan dia harus ditumbangkan lagi di arah jungle. 5-0 Papulung untuk di menit yang keempat. Iya, bahkan tadi di bottom lane itu Wave Dragon-nya nggak dikeluarin ya, Be. Dia hanya dengan flicker jet kundonya, ada mundur. 2 orang yang terbanting, ada 2 orang yang langsung terknock up, di follow up dengan begitu indahnya. Iya, karena kalau misalkan terlalu komit juga nggak bagus di arah bottom lane tadi. Dan melihat Skylar kali ini benar-benar ditekan, bahkan flicker langsung digunakan begitu saja Pak Pulung. Yoi, Bloodhound-nya udah langsung dikeluarin begitu ya. Tapi Skylar masih bisa memukul mundur, bisakah dia bertahan? Enggak, ternyata Skylar pun harus hilang dan didapatkan oleh fans. Lasitnya tapi dikasih ke arah fans tadi. Iya, benar banget. Agar mungkin fansnya bisa farm lebih optimal. Dan kalau misalkan melihat dari bottom lane, mungkin saja bisa diamankan untuk di menit yang keempat kali ini dari turret arah Hoshi. Tapi Orange Buff berhasil diamankan oleh seorang Albert. Albert dapetin turtle juga. Terlalu kaya dari seorang Albert. Dengan 14.000 gold yang dimiliki oleh tim Araki Hoshi, mereka bisa mendobrak dan memaksa tim Aura Fire sepertinya kali ini Pak Pulung. Yoi, di bagian atas sana udah ada 3 player dari RRQ udah berkumpul bersamaan. Keira apakah dia bisa bertahan karena Chaos langsung dikeluarin begitu aja. Valistar Moon pun nggak sanggup untuk bisa menyelamatkan diri. Seorang diri dengan final blow karena belakang tergigit begitu saja dengan Godiva. Bahkan di belakang sana Godiva seorang diri. Dia bisa dapatkan killing spree, tapi langsung ada puncher satu persatu. Pancer didapatkan dan satu buat Tonron dan Albert seorang diri. Punchernya dengan 4 executionnya. Hai masih mau lebih dan Serigala berbulu domba memaksakan poin di sini. Oh my god, Finn save the day. Langsung ditabrakin, gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Albertnya. Albert itu udah nggak ada lagi darahnya tadi Pak, dikit banget. Itu didorong doang, punggungnya juga udah kelar Albertnya itu tadi. Sayang sekali, tapi ternyata Iron Hook-nya berhasil mendapatkan ke arah Skylar. Dan Skylar pun tertangkap gagal untuk mendapatkan outer turret yang ada di mid lane. Oh sayang sekali Skylar, 2 kali ter-takedown dan Skylar belum berhasil mendapatkan turret sama sekali di arah mid lane tadi. Tadi kalau misalnya Skylar 1 kali pukulan aja, itu langsung hilang tuh. Dan Profesor KB kita lihat dari itemnya silakan. Iya, Koreksma sudah diamankan, di mana Resol sudah diamankan, dan bahkan kalau melihat dari Skylar dia menuju ke Blade of Despair. Malahan aku bisa bilang hati-hati untuk High, karena walaupun dia menggunakan Warrior Boots, tapi Heptasis dan Blade of Despair ini sangat mematikan bagi seorang Roger. Oh pantas saja tadi High-nya nggak langsung numbangin ya, karena levelnya agak beda. Dan Phantom Execution kali ini berhasil dihindari dan ternyata Albert Albert nggak sih? Orange buff ya? Albert sih harusnya. Albert dapat nikmat banget harusnya sih. Albert sih, karena dia pakai retri tadi. Ya, dan dia bikin Heptasis anyway di sini. So, Endless. benar-benar dia bakal mainin puncture-nya serta basic attack yang bakal mengerikan dan endless battle. Mungkin akan jadi item selanjutnya sebelum mungkin dia menuju ke arah Queen Swift atau Blade of Despair. Yes, dan gue lihat juga dari Albert ini udah mulai mainin on point, dia nggak terlalu melakukan
fast hand dengan Oh, ting-ting-tingnya karena Unnecessary movement. iya, unnecessary movement-nya itu karena dia tahu kalau pancernya salah aja dia nggak bisa balik lagi. Iya, Pak. Jadi dia benar-benar mainin dari on point per on point dan ternyata udah mulai tertangkap. Albert Pattern Execution coba untuk membantu perkiraannya di sana. Godiva hampir saja bisa tumbang, tapi ternyata Skylar dengan oh my god flickernya. Tapi udah Wave Dragon belum dikeluarkan, masih coba bertahan. Oh, Brilliant berhasil menumbangkan satu poin tambahan di arah mid lane. R7 masih mau lebih, ada Skylar di sana dan ternyata Fans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Wave Dragon masih ada dan DPS terlalu sakit dari seorang Gila, Skylar. Heptasis. Wah, bisa begitu loh. Sakit, Pak. Skylar dari mid, diterusin ke atas, Pak. Diterusin ke atas, di atas menghasilkan lagi satu orang. Ini benar-benar sebuah komunikasi yang sangat baik, mulai terjalin dengan begitu baik dari tubuh RRQ Hoshi. Gila itu hit pasif dari Chow-nya 200% ditambah Heptasis dari ambush kan nambahin lagi. Tak. Nah itu Pantai hilang. untungnya aja ada yang sekarat. Karena Skylar juga bagus banget, dia nggak langsung pakai The Way of Dragon-nya. Dia tahan banget, karena dia tahu dapetin keuntungan yang udah cukup di arah mid lane, dia nggak mau terlalu terburu-buru. Jadi gimana ya, sekarang Orange Buff kembali menjadi milik dari Albert. Albert mendapatkan suplai makanan yang banyak banget. Tubuhnya ataupun golnya akan langsung di-bush habis-habisan di bagian atas sana. Hai dan juga dua rekannya masih berjibaku untuk bisa mendapatkan satu wave minion tersebut. 4 orang bahkan ada di bagian atas. Dijempolin gak tuh sama si Finn. Tapi ternyata bakal coba ditabrak Godiva seorang diri. 1 poin diamankan lagi. Godiva menjadi pilihan makanan. Skylar berhasil menyelamatkan seorang Finn. Tapi ternyata damage yang besar dari seorang Lowy yang membuat di sini. Hai, Pattern Execution, Sonros pasifnya masih belum bisa. Ternyata dibution. Aperti dari begitu saja dengan Blazing Duel langsung tershutdown oleh seorang Keira. What a play from Fanta juga Keira. Kehilangan momen seperti tadi ataupun ada mistake dari pemakaian skillnya ya. Ada beberapa yang nggak on point tadi langsung aja dibalikin keadaannya, menghilang sudah Albert untuk pertama kalinya. Skylar bakal coba dikejar begitu saja, ada Fons sampai ke sana, langsung ada Hai dan juga tergigit begitu saja. Skylar harus hilang di arah sana. Jangkar apa yang terjadi Skylar? Telepon sedikit demi sedikit, bakal coba dihajar. Fons masih mau lobby, tarikannya nggak berhasil, matching mania nggak mantap. Itu dia ya. Gak jadi mantap gagal untuk mendapatkan R7 sementara Keira berjalan sendirian di bagian bawah. Masuk ke dalam rumputan dari area Orange Buff yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, langsung dikepung begitu aja. Chaos Assault-nya ditabrakin lagi. Keira pun sedikit lagi akan meregang nyawa kah? Karena sejauh ini wow, tapi ternyata dia sudah tidak bisa lagi bertahan. Tidak bisa bertahan, ditambah lagi R7 di arah top lane sana. Udah mulai sedikit struggle. 2 player dari tim Aura Fire benar-benar mengawal dengan ketat pergerakan dari seorang Fans. Hai pun bakal lebih dikasih farmingannya. Kenapa? Karena di lane game nanti Roger ini salah satu marksman terkuat di Land of Dawn. Wih, Karena darah setengah-setengahnya dia. iya. Dia blasteran. Blasteran Pak ya? Blasteran fighter marksman. Bener, fighter marksman, gak salah ya. Ada Brute Force Armor yang udah dimiliki oleh R7 yang menggunakan Hero Benedetta, tapi Lordnya pun udah hadir, masih menit 10. Akan langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Yes, Skylar, Psycho, dan juga Finn bakal coba untuk membantu pergerakan dari seorang Albert yang bakal coba untuk dapetin satu buah Lord yang terhormat. Hai, Fasa juga Fanstrong bakal coba untuk mencari satu buah stack dulu, bakal dimasukin ke dalam. Ada Skylar, ada Albert, tapi Retribution berhasil diamankan, dipaksain ke arah belakang. Finn tertangkap, udah mulai tergigit, darahkan yang dikeluarkan. Pattern Execution gak kena, satu buah Thunderous hampir saja menumbangkan seorang Fans di arah bottom lane sana. Dan Alpha memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Holy Star Moon, gak berhasil dapetin Albert, masih mau lebih dari seorang Keira. Udah mulai birahi ke arah seorang Albert dan ternyata Albert berhasil mundur. Yap, Albertnya berhasil selamat, tapi ternyata untuk sekarang malah Hai-nya yang menjadi korban dari Skylar. Hilang lagi Hai-nya. 0-2-6, belum ada poin kill yang berhasil diambil oleh Hai. Hai. Dia nggak terlalu terburu-buru tapi di mid lane sana. Albert tercuri, Albert termakan. Tak ada cover dari para pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini. Ini bisa menjadi bencana untuk para pemain dari tim RRQ Hoshi. Kenapa? Karena di mid lane-nya bakal bisa diambil oleh tim Aura Fire. Dan kalau lama-kelamaan kayak gini yang ada Albertnya malah jadi fall off. Ingat, Lancelot itu hanya punya power sampai mid game menjelang ke late game. Benar. Kalau misalkan late game lawannya 2 marksman kayak gini, apalagi kayak Roger dan Cloud yang memang akan memiliki durability apalagi dari segi item dan juga Wind of Nature, ini bakal jadi PR banget untuk Albert apalagi untuk bertahan. Karena dia juga bakal menuju ke arah Blade of Despair, dia bakal bermain ofensif. Seharusnya untuk sekarang benar-benar harus ditekan dari RRQ Hoshi. Yes, tapi tertangkap di arah bottom lane. Seorang R7 harus dengan final blow-nya karena belakang Blaze itu terlalu sakit damage, tapi ada Hai dan juga Fast lagi-lagi take the game di arah bottom lane.
dengan 2 poin diamankan dari seorang fans membuat dia udah struggle dan ini kayaknya akan menjadi titik balik dari tim Aura Fire. Iya, mulai terculik satu persatu dan bahkan Finn hanya menampakkan sedikit wujudnya. Sebentar aja setengah dari seluruh SP yang dimiliki udah hilang. Psycho kali ini udah masuk ke dalam rumputan menunggu aja player yang dimiliki oleh Aura masuk ke dalam area pertahanan mereka. Sementara itu untuk statistik head to head dari kedua jungler kita, Prof. Iya, ini kalau misalkan kita melihat dari KDA ya balik lagi dengan kill participation yang ada, bahkan perbedaannya high juga bisa dibilang agak sedikit kesulitan. Bahkan kita bisa lihat dari source game kali ini dan berbeda dengan Albert yang mungkin lebih sering join team fight, makanya kill participation lebih banyak dan Oke, team dan fight di langsung beda aja arah. bisa Karsan, Unstoppable didapatkan tapi shutdown didapatkan ke orang fans. Meanwhile, di sisi lain, high-nya juga nggak berhasil di pick off oleh seorang Skylar. Fit terlalu jauh, seorang diri. Albert mencoba untuk mengcover, tapi ternyata high-nya yang takut kali ini di arah top lane memilih untuk mundur terlebih dahulu, Pak Pulung. Iya, 4 versus 4 sama-sama kehilangan satu pemain Psycho dan juga Fans. Ini akan menjadi Warka ataukah mereka akan menjadi salah satu ataupun dengan memainkan mode pasifnya terlebih dahulu. Keambil Skylar. Iya, sok. Albert dia. gak dapat buff loh. Atau Oh emang my god. dikasih? Gak mungkin, Be, karena kan dia gak pakai buff sekarang. Hah? Ngerti gak sih? Nungguin buff yang ini lama. Ya emang, nggak ada. Oke. Dikasih Oke. ya? Tapi mungkin emang Keambil dikasih. ya? Enggak tahu kambil atau emang dikasih, kita nggak tahu. Iya. Mungkin kalkulasi damage-nya kali ya. Iya, yang kegedean. Kegedean. So itu emang gede banget. Siapa yang pernah ngambil buff gue nggak sengaja kayak gitu, Be? Lupa gue. KB apa? Oji kok diambil buffnya gimana? Tuh, lihat tuh kan. Senyum diem lagi nggak ngaku. Kepencet. Ngepencet, bilangin sorry. Kepencet enak lah dapat purple buff aing teh gitu. Ya tank apa support ya seneng Pak dikasih gituan Pak. Bilangnya makasih Ji, makasih. Nggak ada yang ngasih, Be. Nggak ada yang ngasih, sadar. Ya Pak Pulung bayangkan Pak, Harley support di late game pakai purple buff kan enak Pak. Enak, Pak. Enak, Pak. Emang udah waktunya untuk dikasih sih, Pak. Iya emang Lancelot saya aja Pak ini. Namanya juga Lancelot sabun, biarin aja. Dan Skylar langsung fokus ke arah Brute Force, dia mau mengejar juga ke arah belakang nih. Iya, kayaknya apalagi nih, kalau Be. misalkan kita ngomongin masalah Shunpo-nya bakal mengejar ke arah seorang fans. Karena target satu-satunya yang mungkin nanti akan dimanfaatkan adalah fans. Oke, tergigit lagi dan lagi. Lihat damage terlalu besar. Never night, tapi nggak bisa bertahan cukup banyak. Finn bakal coba untuk cover, tapi ternyata tidak cukup waktunya. Sedangkan R7 tumbang di saat ada Bapak Lot yang terhormat. Ini bisa menjadi sebuah hal yang berat. Dan bakal seorang Psycho pun masih bisa selamat dengan ada satu bola Order Brilliance. Tertarik, ada hole from Godiva. Timing yang tepat, Itu saat yang dia. tepat, orang yang tepat, dan bahkan fans seorang diri bakal coba dihajar dan berhasil didapatkan oleh seorang Skylar menukarkan dirinya, Sakaratul Maut, Hai bakal coba ditumbangin, Albert membalikan keadaan, dan bahkan 2 orang harus gila di arah mid lane kali ini, Pak Pulu. Yoi, monster kill berhasil didapatkan, tapi Albert pun gak bisa memaksakan keadaan, dia pun harus mundur karena mereka hanya sisa berdua aja. Waduh. Melawan 3 player dimiliki oleh Aura Fire. Aura ada di area mid lane. Sementara itu Lord udah akan langsung dicolek-colek oleh player dari Aura. Dan bahkan kalau gua lihat di sini, Wah, yang, dilewatin aja ya? yang tumbang malah core-nya lagi. Core-nya yang tumbang, jadi nggak bisa Lord sama sekali. Dan mereka pas udah berhasil dapetin satu tadi dari orang Psycho, untung cover yang tepat dari arah Kyoshi udah berhasil tanpa Winter Trajan save the day. Winter Trajan save the day berhasil menyelamatkan seorang fans di arah top lane kali ini, Pak Pulu. Yoi, selamat lagi sudah di bagian atas sana. Sementara itu di bagian tengah wave minion akan saling tabrakan aja. Lord pun masih terbuka bebas. Ada siapa itu tadi tidur di sungai itu ya? Iya, itu ada yang tidur di sungai karena dingin akhirnya, dan Albert coba untuk memancing keributan dan replaynya. Silakan Profesor. Iya, ini entah kenapa dari tim fight yang benar-benar on point banget ya. Kayak fansnya mau ngincar Blazing Duet ke Psycho karena dia udah nggak punya Order Brilliance, tapi hooknya kena. Jadi mau nggak mau ya fansnya juga yang dia udah sekarat masuk ke diving turret, karena turret sekarang ya balik lagi 75%. Yes, shutdown didapatkan oleh seorang Skylar Gak punya Winter. Sakaratul Maut, dan kalian mencoba untuk menghindari pergerakan dari seorang Kira. Never Night, ada Fall Star pun di sana, di-cover dengan cukup baik dengan Albert dan juga seorang Finn yang N-nya 3. Oke, ini Davin di bagian tengah masih berjalannya sendirian bertemu dengan Psycho, dikawal ataupun diikutin juga oleh Albert. Lord, udah waktunya kah untuk mereka? Yap, udah langsung dikeluarin aja Tonrosnya, dicolek-colek dengan adanya 45.000 HP yang dimiliki oleh Lord. Akankah menjadi milik dari arah Kyoshi? Ini udah mulai full item dari seorang Albert, dan bahkan selain fansnya Win of udah Nature satu harusnya. item lagi. Ya benar, Win of Nature udah pasti. Dan Rogernya bakal menuju ke arah apa kita nggak tahu. Hai di depan sana.
Ada R7 membantu dengan ada satu buah final blow. Godiva hampir saja tertarik, tapi dari Finn lebih menarik ke arah belakang. Godiva seorang diri, Ngedikoi ke arah depan. Punch-nya nggak ada cover. Psycho-nya meng-cover dengan cukup baik, tapi ternyata menjadi bulan-bulan dan masyarakat bersama dengan Hai dan para pemain dari tim Aura Fire di depan sana, nggak ada yang meng-cover sama sekali, 40. Phantom execution-nya baik banget tadi, langsung menembus perut. Yang dimiliki oleh Franco, sementara Keira maju ke bagian depan, mengejar ke arah Psycho, bisa ke Psycho selamat. Darken ini dikeluarkan, dibalikan lagi keadaannya, ada Way of Dragon bahkan dikeluarkan, dan sekali bahkan menuju ke arah seorang fast round. Wither Transition, dan juga Blazing Blitz mencoba untuk mengcover para pemain dari tim Aura Fire. Kali ini udah takar atau maut, setelah diamankan, pasal satu kali hit, dan saja tumbangkan, dan lihat sekaliannya, Sekar atau mau juga, masih mau lobby, Hai mengambil, serigala berbulu domba, Albert di sana mencoba untuk mengcover permainan dari seorang Skylar. What a play from Albert. Bahkan Falling Star-nya Tondrosnya nggak kena ya, sama-sama nggak kena. Falling Star mau nggak kena, Tondrosnya juga nggak kena. Tapi Finn masih ngebadanin aja, Vans masih memberikan damage-nya, dikejar habis-habisan, berubah menjadi bola, Nggak mau bisa. pergi kemana, nggak bisa lagi terus-terusan. Oh, ini untuk bahaya memberikan banget, ini bahaya badannya. buat fans. Kalau kalian sadar ini bahaya buat fans, kenapa? Karena fans bakal ditempel harusnya sama Finn, tapi ternyata Purple Buff-nya berhasil diselamatkan dari Retribution. Permainan yang keras dari kedua belah tim. Dan bahkan dari tim Araki Hoshi sendiri, ini benar-benar kewalahan mengaungi semua permainan dari tim Aura Fire. Parah sih. Dari tadi jual beli serangan pun terjadi, bahkan Yap. pertukaran dari segi kill pun sudah dilakukan. Tapi Lordnya tersisa 8000 HP lagi, dan bahkan kali ini mungkin bakal ada high dengan retribution-nya. Oleh Star pun digunakan, dan Finn harus hilang. Semuanya mulai hilang. Satu berhasil mendapatkan dari skor Skylar. Skylar kali ini nggak bisa berbuat banyak. Double kill didapatkan. Akankah Aura Fire akan mengamuk di sini dengan Aura Fire? Oke, itu dia, dua orang udah berhasil mereka dapatkan. Lordnya sekarang menjadi milik dari Aura, terbuka bebas ataupun terbuka kesempatan kemenangan kedua untuk Aura Fire. Ini pertama kalinya aku bisa melihat dari segi quantity di teamfight yang terjadi ya. 5 lawan 4 bisa dibilang, bahkan setupnya dimenangkan oleh Aura Fire di bagian top dari rivernya. Ketika R7 ditumbangkan, ketika Scalarnya juga bisa dibilang dipaksa untuk mundur. Yep. Albert yang tersisa tadinya, ini langsung di-invade dari bagian Lordnya. Dan bahkan inisiasi Lord yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire dengan quality damage yang mereka miliki di late game. Ini benar-benar on point banget. Godiva yang Memancing berbahaya sih. keributan dia dengan adanya stiker Lemon. Kali ini sang legenda dikeluarkan di Lane of Death. Ini Bitter dengan gampang banget mudah dihilangkan Ini nih. oleh para pemain dari tim Aura Fire. Ini Bahkan nih. di arah top lane sana, Final Ball telah dikeluarkan menuju ke arah satu bahaya ini Better taruh. Apakah lihat pas damage terlalu Psycho. besar. Psycho dan bahkan Albert di sana berhasil mencoba menumbangkan satu. Ternyata tidak bisa terlalu lama. Albert versus Hai. Hai masih coba selamat. Better execution. Dapat satu momen taman. Ada Keira. Keira masih mau lebih karena seorang Albert. Tapi ternyata di sini para pemain dari tim Aura Fire harus kehilangan 3 playernya 50. Sekaligus 3 player langsung menghilang, sementara Finn ngebadanin aja. Albert udah hadir kembali, ditabrak kah? Karena saat lagi Digocek. untuk lawan Rose-nya bisa langsung dikeluarkan. Revetal sudah dibuka, masih bisa selamat, tapi Keira masih ngegocek kanan kiri depan belakang atas bawah, tapi ditarik langsung. Bloodhound-nya akan langsung dikeluarkan. Ton Rose-nya udah langsung ditabrakin dengan Phantom Execution, masih bisa selamat untuk bagiannya. R7 is coming. Kalian menuju ke seorang Keira. Keira harus gunakan flicker the West Dragon menuju ke arah yang salah. Tapi ternyata execute Israel dan shutdown didapatkan oleh tim Araki Hoshi. Dan Finn-nya masih hidup. Ini masih hidup. Keiranya sudah terdiam, tersungkur di depan base-nya sendiri. Bakal fokus karena ini Bitter. Karena para pemain dari tim Aura Fire baru saja hidup. Dari tim Araki Hoshi pun gak mau melakukan blunder seperti yang sebelumnya. Iya, berbeda dari game yang pertama, cukup aktif dari Araki Hoshi dan juga Aura Fire melakukan fight ya. Untuk menit ke-20 ini udah ada 25 dan juga 19. Tapi itemnya Prof, bagaimana Prof? Iya, entah kenapa makin kesini itemnya untuk defense makin diminimalisir lagi. Wind of Nature juga termasuk dalam item yang memiliki efek. Tapi balik lagi dia adalah item attack. Sementara di sisi lain kita melihat dari high-nya. Dia hanya bermodalkan sayap. So malah aku bisa bilang yang harus hati-hati sekarang bukan Albertnya, tapi high-nya. Kenapa? Karena dia tidak membawa immortality. Iya. Dia tidak memiliki nyawa kedua ketika di teamfight besarnya nanti. Karena kalau misalkan untuk dari segi damage, Keira udah cukup balance. Dia punya 3 magical item dan juga 2 dari segi defensive item. So dia bakal sustain banget di teamfight. 3 B. Tapi kalau misalkan iya dengan Warrior Boots dan Immortal bahkan sekarang Iya makanya 3. dijual lagi. Dijual begitu 3 saja. banding 3. Jadi dari segi item Equal. bakal balance banget, bakal hybrid banget. Tapi permasalahannya yang paling utama adalah nanti dari segi damage healer-nya. Kalau damage healer-nya tertangkap, apalagi oleh Skylar,
yang memang udah memiliki damage yang cukup tinggi, apalagi dia punya Windtalker juga, udah punya movement speed Ngejar juga. banget ya. Ya. Pasnya Woi. tertangkap tapi kali ini bakal coba dihajar begitu saja. Ada Blessing 2 dan ternyata damage terlalu besar. Fars harus ditumbangin. Dua yang terakhir karena seorang Fastro. Fastro pun juga hilang. Satu persatu para pemain dari tim Aura Fire sudah menghilang. Dari R7 kali ini mencoba untuk mengcutting. Tapi kayaknya di tim RR Kyoshi nggak mau melebihi arah di arah top lane. Dia nggak mau Iya. melebihi kodrat. Nggak Kayaknya mau, Pak. dia bakal coba fokus dulu nungguin minion. Dia bakal coba fokus untuk nungguin lordnya dulu sebelum dia memasakkan diri dan memantapkan diri untuk mendapatkan inhibitor. Dan ternyata akhirnya Sakratul Maut dan nggak bisa pulang. Nggak boleh Itu pulang, mau dia. jadi goyah. Bakal dikejar oleh Skylar. Apakah bakal coba di freestyle dulu, bos? Hilang sudah high-nya lewat sebuah paksaan yang dilakukan sementara Wah, kali ini di kepada end sih. blow Ini ya. di end. R7 pun udah masuk ke dalam base star yang dibikin oleh Aura Fire di bagian atas. Saikonya akan langsung menghilangkan karena inhibitor Malah yang di dimiliki, tapi Skylar akankah dia masuk untuk meluarkan Jeku dan juga Way of Dragon yang dikeroyok, tapi tak bisa begitu Wipe aja. out. Wipeout berhasil didapatkan, tapi ternyata untuk kali ini kemenangan kedua milik dari RR Kyoshi. Nice try untuk Aura Fire dan RR Kyoshi.